Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 201. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Dimas melihat Aditya mendekat dengan membawa besi batang. Dia takut, dia berteriak keras, ketakutan. Melihat Dimas menjadi sangat berbudi luhur dalam ketakutan, Aditya benar-benar membenci orang ini. Baru saja dia memamerkan kekuatannya, tapi sekarang dia terlihat seperti anjing liar. Dimas ini benar-benar menjijikkan. Awalnya, Aditya hanya menganggap Dimas sebagai orang kecil, dan tidak mengambil hati sama sekali. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Dimas pergi terakhir kali. Tapi Aditya tidak menyangka Dimas adalah orang yang sangat kecil. Orang ini pelit dan kejam. Dia pasti orang yang berbahaya. Setelah Aditya mengetahui hal ini, dia sudah memiliki niat untuk membunuh. Dan dia ingin membunuh Dimas ini sekarang. Ketika seseorang memiliki niat untuk membunuh, tubuh dan wajahnya secara alami akan muncul. Dimas menatap Aditya, dan dia bisa melihat bahwa Dimas benar-benar ingin membunuhnya. Maafkan saya, Tuan Aditya. Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani melawanmu lagi. Dimas memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, dan berteriak, tidak peduli kehilangan kehormatanmu. Aditya sama sekali tidak memperhatikan Dimas. Dia berjalan ke Dimas dalam beberapa langkah. Dimas melihat bahwa dia benar-benar akan mati. Jadi dia segera berlutut di kaki Farah dan memohon, "Nyonya Farah, tolong beritahu suamimu. Jangan biarkan suamimu melakukan hal-hal bodoh. Dia ingin membunuh saya." Farah mendengar kalimat ini. Benar, kota Manado adalah tanah yang diatur oleh hukum di Indonesia. Meskipun suaminya sangat berbeda sekarang, tetapi dia tidak memiliki izin untuk membunuh. Bagaimana bisa dia membunuh dengan santai? Suamiku, jangan impulsif. Tidak ada gunanya membawa gugatan untuk sampah seperti itu. Farah memandang Aditya dan menasihati. Aditya menjadi tenang untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Farah cukup masuk akal. Tidak ada gunanya mengambil nyawa seseorang untuk sampah Dimas. Tapi Aditya tidak bisa menahan amarahnya. Melihat wajah layu Aditya, Aditya benar-benar merasa sangat tertekan. "Ini semua hal baik yang kamu lakukan, bajingan." Aditya berteriak dengan marah, lalu mengayunkan tongkat besi, mengarah ke kaki kiri Dimas, dan membantingnya. "Wow!" Dimas berteriak. Kaki kirinya patah. Rasa sakit membuat matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Kedua pria botak melihat pemandangan ini. Mereka semua ketakutan setengah mati. "Tuan Aditya, saya tidak berani lagi. Jangan hancurkan lagi. Saya akan segera keluar dari kota Manado. Dan saya tidak berani datang ke sini lagi." Bagaimana Aditya bisa mendengarkannya untuk Dimas yang tak tahu malu ini? Aditya sama sekali tidak percaya. "Terakhir kali kamu baru saja mengucapkan kata-kata memohon belas kasihan ini. Apakah kamu punya kehormatan?" Aditya berkata dengan marah, lalu membanting dengan tongkat lain. Kaki kanan Dimas juga patah, dan dia benar-benar lemas di tanah, dan pingsan. Dan tidak ada suara di rumah sewaan, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mary itu memandang Aditya dengan kaget, meskipun dia tidak ambigu. Melihat aura ganas pada Aditya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sangat gugup. Poin kuncinya adalah dia bukan lawan Aditya. Dia sudah mencobanya terakhir kali. Dan dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Aditya dua kali ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana akan menghadapinya di masa depan dengan metode kejam Aditya. Diperkirakan nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Kedua kepala botak itu semakin gemetar. Mereka tidak berani menatap Aditya. Mereka meringkuk di sudut dan tidak berani mengatakan apapun. Aditya masih marah. Melihat Dimas masih tidak sadarkan diri, Aditya melemparkan dua tongkat lagi ke lengan pria itu. Terdengar suara patah tulang yang jelas. Pada saat ini anggota tubuh Dimas dipatahkan oleh Aditya.
Dimas terbangun dari rasa sakit. Itu lebih efektif daripada disiram air dingin. Dimas sangat sadar sekarang. Rasa sakit yang parah dari anggota badan membuat Dimas merasa hidup akan lebih buruk daripada mati. Hal yang paling menakutkan adalah mata Aditya dingin. Seolah-olah dia akan membunuh Dimas kapan saja, yang membuat Dimas gemetar ketakutan. Orang ini akhirnya menyesalinya. Dia seharusnya tidak menculik Farah. Ini membuat Aditya marah, dan nasibnya terlalu menyedihkan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aditya menatap dingin ke arah Dimas yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan bertanya sambil menunjuk ke arahnya. Dimas sangat membenci Aditya, dan perutnya penuh dengan kata-kata kotor untuk disumpah. Tapi dia tidak berani. Jika dia tidak memarahinya, dia akan disiksa oleh Aditya sedemikian rupa sehingga jika dia memarahinya, bukankah Aditya akan memotongnya hidup-hidup? Biarkan kamu bicara. Aditya membanting batang besi ke mulut Dimas, merontokkan beberapa gigi besar Dimas. Saya berkata, Tuan Aditya, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong jangan melecehkan saya lagi. Kata Dimas samar-samar dengan darah keluar dari mulutnya. Kamu sebaiknya mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Aditya berteriak dengan dingin, mengabaikan Dimas, dan berjalan menuju dua pria botak di sudut dengan jeruji besi. Dimas sudah menjadi orang yang tidak berguna. Mulai sekarang, selain memiliki nafas kehidupan, dia tidak ada bedanya dengan orang mati. Dan kedua pria botak itu, Aditya tidak berencana melepaskan mereka. Apakah mereka berdua juga menggertakmu? Aditya menunjuk kedua pria botak itu dan bertanya pada Farah. Farah sangat gugup saat melihat Aditya secara brutal melecehkan Dimas. Meskipun dia sangat marah, Farah juga merasa bahwa Aditya terlalu kejam. Aditya, lupakan saja. Mereka sudah membayar harganya. Farah melembutkan hatinya. Dia merasa Dimas telah kehilangan semua anggota tubuhnya dan kehilangan begitu banyak gigi. Ketika Aditya melihat apa yang dikatakan Farah, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya istrinya masih berhati lembut. Untuk berurusan dengan bajingan ini, kamu tidak bisa berhati lembut. Farah, jika aku tidak datang tepat waktu, apa yang akan mereka lakukan padamu? Apakah kamu sudah memikirkannya? Aditya bertanya pada Farah. Farah terdiam oleh pertanyaan itu, dan dia tidak berani membayangkan api penyucian seperti apa yang akan dia lalui jika Aditya tidak ada di sini saat ini. Apa yang kalian berdua inginkan? Aditya bertanya pada dua pria kepala botak di depannya. Kedua kepala botak ini juga menyesal sampai mati. Mereka hanya makan dan minum dengan Dimas. Mereka pikir itu indah. Mereka pikir hari ini akan menjadi keberuntungan. Tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi bencana dari surga. Tuan Aditya, kami semua mematuhi perintah Dimas. Dia menyuruh kami melakukan ini. Seorang pria botak berkata pada Aditya. Itu benar. Tuan Aditya, itu bukan salah kami. Kami hanya suruhan. Pria berkepala botak lainnya bahkan dapat berkata, tawar-menawar dengan Aditya dengan mulut kecil. Aditya sangat gembira, memandangi dua kepala botak itu dengan mencibir, dan berkata, "Oke, aku akan mengirimmu pergi dengan ringan." Setelah berbicara, mata Aditya bersinar dengan dingin, dan dia mengayunkan batang besi di tangannya dengan keras. Diiringi dengan jeritan kedua kepala botak itu, keduanya dipukul hingga jatuh ke tanah oleh Aditya, dan mereka semua jatuh ke tanah. Aditya benar-benar marah hari ini, dan dia tidak melepaskan kedua kepala botak itu, dan mematahkan semua anggota tubuh mereka. Dalam beberapa menit, Dimas dan kedua pria botaknya menjadi lumpuh. Mary di satu sisi menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia juga sangat tajam, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tapi gadis ini masih perlu menyelamatkan muka. Dia memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri sekarang, tetapi dia tidak melakukannya. Setelah berurusan dengan Dimas dan yang lainnya, Aditya mengarahkan pandangannya pada Mary. Ketika Farah melihat bahwa Aditya mungkin harus berurusan dengan Mary, dia merasa sangat cemas. Farah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jika bukan karena Mary, dia pasti sudah lama disakiti oleh Dimas. Selain itu, Dimas baru saja memaksanya dengan pisau, dan Mary lah yang mengambil pisau itu.
Farah masih sangat berterima kasih kepada Mary. Sayang, jangan sakiti dia. Farah menghentikan Aditya di depan. Takut Aditya juga akan memukul Mary. Aditya sedikit tersenyum. Tentu saja dia tidak bisa membalas kebaikannya. Bahkan jika Mary diutus oleh Melanie untuk menghadapinya. Tetapi dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Mary. Tuan muda, kamu benar-benar membuatku terkesan. Tapi aku tidak takut padamu. Ayo, ayo bertarung lagi. Mary memandang Aditya dengan dingin, menunjukkan postur berusaha mati-matian. Aditya tahu bahwa Mary pasti telah berlatih, dan postur yang dia tunjukkan lumayan. Hehe, di mana pedang lembutmu? Apakah kamu tidak membawanya? Aditya tersenyum tipis dan berjalan ke arah Mary. Bersambung.